aku Indika Puariantunang atau bisa dipanggil Indi dari Fakultas Kedokteran Universitas Lampung. Di usia kita yang sekarang nih remaja dewasa atau di umur yang 20 sampai 40 tahunan, apalagi di masa pandemi COVID-19 ini ya, kita sangat diharuskan untuk beradaptasi dengan lingkungan, yaitu dengan cara bekerja dari rumah, membuang waktu di rumah lebih banyak, yaitu berhadapan dengan yang namanya layar laptop, layar tablet, layar HP, dan device-device lainnya yang kita gunakan untuk bertemu jarak jauh gitu ya. Nah, hal ini juga yang akhirnya menyebabkan terjadi keluhan-keluhan kesehatan yang terjadi pada kita, terutama tuh mata ya. Jadi di mata itu bisa menimbulkan rasa tidak enak, merah, berair, gatal-gatal yang kayak bisa kucek-kucek terus gitu kan, dan hal itu terjadi setiap hari, artinya kontinu gitu ya. Nah, berdasarkan penelitian-penelitian yang aku coba cari ini ya di informasinya dari jurnal-jurnal, ternyata tuh mengucek mata itu berbahaya teman-teman gitu. Jadi hal ini berhubungan dengan perkembangan dan kejadian dari yang namanya keratokonus. Keratokonus? Apa itu keratokonus? Oke, aku bakal coba jelasin dari sisi penelitiannya gitu ya. Nah, di sini ada yang namanya Middle East African Journal of Ophthalmology. Jadi di sini tuh dia ngejelasin bahwa ada nih hubungan antara mengucek-ngucek mata atau menggosok-gosok mata dengan kejadian keratokonus. Nah, keratokonus itu adalah gangguan pada mata di mana dia tuh kayak terjadi penipisan kornea gitu. Jadi intinya dia tuh gangguan mata tapi terjadinya spesifiknya di kelainan korneanya gitu. Nah, kenapa bisa ke korneanya dan bagaimana penjelasannya nanti aku bakal coba jelasin ke kalian. Tapi apakah kalian tahu apa itu kornea gitu ya? Jadi oke, kita recall dulu lah kayak materi-materi kita di zaman sekolah dulu, SMA, SMP. Mungkin kan tuh udah pernah dengar tapi kayak lupa gitu. Mari kita recall bareng-bareng ya. Jadi kornea itu adalah salah satu bagian dari mata. Kalau kalian lupa, ini visualnya. Iya, benar teman-teman. Dia adalah salah satu bagian dari mata yang terdiri dari selaput tipis gitu dia ceritanya. Nah, dia itu melapisi bagian paling depan dari mata, seperti yang tadi teman-teman lihat di gambar. Nih. Lihat lagi. Oke. Jadi yang terjadi gangguan tuh di bagian situnya kalau terjadi keratokonus itu tadi. Nah, keratokonus itu adalah gangguan mata yang ditandai dengan penipisan kornea hingga korneanya itu bisa berbentuk cembung seperti kerucut gitu. Nah, awalnya kan itu kayak bentuknya kubah gitu kan ya. Gini kan ya. Nah, tapi dia kalau misalnya kayak kena keratokonus, dia tuh jadi kayak lebih ngerucut gitu, nonjol. Nah, ya bener nonjol gitu. Nah, kalau misalnya teman-teman lihat visualnya tuh kayak gini. Nah, tapi kalau misalnya teman-teman masih belum terlalu lihat, aku punya gambarnya nih. Oke, ini mata. Kalian bisa lihat banget ya, ini normal kornea sama kornea with a keratoconus gitu. Nah, jadi teman-teman, kita bisa lihat di sini bahwa ada penonjolan kornea mata keluar dan ke bawah deh, intinya kayak gitu. Nah, di sini si Middle East African Journal of Ophthalmology ini ngasih tahu bahwa si keratokonus itu sebenarnya berasal dari bahasa Yunani, ada dua kata. Yang pertama kerato, yang kedua itu konos. Kerato itu artinya kornea, terus konus itu artinya kerucut ya. Itulah ya kan, tonjolan yang berbentuk kerucut artinya keratokonus. Tapi kalau secara istilah dijelasin juga bahwa keratokonus itu adalah penipisan kornea yang bersifat non-inflamasi, progresif, dan terjadi biasanya secara bilateral atau jadi di dua belah mata gitu. Terus biasanya mengenai 2/3 dari pusat kornea. Nah,
siapa aja sih sebenarnya yang beresiko atau rentan terkena dari keratokonus ini? Sebenarnya tadi aku di awal udah sempet bilang juga ya ke teman-temannya nggak sih? Ya. Nah, jadi dia terkena pada orang-orang dengan usia muda dewasa kayak kita gini gitu ya teman-teman. Dari yang aku baca nih ya, coba bentar dulu. Nah, di sini aku tuh nemuin case gitu atau laporan kasus dari Journal Ophthalmology yang penulisnya tuh ada 4 orang nih, Aditya Aprianto Haryono, Karmelita Satari, Susanti Natalia Sirait, dan juga ini Renata Musa. Di sini ya aku cantumin. Nah, di sini tuh dibilang bahwa progresivitas dari keratokonus itu dimulai pada usia dekade kedua hingga keempat. Nah, masih sejalan kan dengan pernyataan yang aku katakan di awal tadi. Jadi di situ juga dijelasin gitu loh teman-teman, bahwa insidensi dari keratokonus itu sekitar 1 berbanding 2000 pada populasi umum. Dengan insidensi yang terbesar itu terjadi di Asia Selatan dan juga di Timur Tengah. Insidensinya itu kejadiannya terjadi pada perempuan lebih besar atau lebih banyak daripada pada laki-laki gitu ya. Nah, kalau kita lihat tentang prevalensinya di sini keratokonus itu terjadi sekitar 1 dibanding 375 populasi umum. Nah, itu dia data-data yang udah coba kumpulin dari berbagai sumber yang pastinya terpercaya, karena ini jurnal teman-teman gitu ya. Kalau kita mau cari sesuatu jangan googling doang, tapi kita bisa cari di artikel jurnal yang sudah melalui penelitian tertentu untuk dipublikasikan. Selanjutnya teman-teman, apa sih sebenarnya penyebab dari keratokonus itu? Apakah dia hanya sekedar mengucek-ngucek mata gitu? Itu apakah sudah benar itu ya? Apakah sudah valid? Aku udah cari di PubMed, jadi dia tuh kayak tempat nyarinya jurnal-jurnal gitu. Nah, di PubMed ini aku dapetin ini. Nah, untuk penyebabnya tuh nggak diketahui, tapi, nah teman-teman baca tuh ya, baca. And most likely multifactorial. Jadi sebenarnya kemungkinan besar tuh dia multifactorial gitu. Tapi di beberapa penelitian telah melaporkan bahwa ada hubungan yang kuat nih antara menggosok-gosok mata dengan perkembangan dari keratokonus. Nah, ini dia sumber-sumber dari pernyataan tadi. Oke, kita lanjut. Sebenarnya hal inilah yang akhirnya mendasari aku memberikan informasi ini kepada kalian, karena tentunya ngucek mata ini adalah hal-hal yang paling sering kita lakukan tanpa sengaja gitu ya nggak sih? Ya dong. Nah, jadi ketika kita ngucek-ngucek mata itu secara nggak langsung itu kan kena ke korneanya ya kan? Nah, ini juga nih diperkuat sama artikel dari Brazilian Journal of Ophthalmology. Di sini tuh dibilang bahwa kalau kita ngucek mata terus-menerus bakalan beresiko kehilangan penglihatan mata yang berkaitan dengan keratokonus lagi, kan? Nah, apa yang akan dirasakan sih sebenarnya sama orang-orang yang menderita keratokonus ini? Ternyata setelah diteliti, si keratokonus ini bisa menyebabkan penglihatannya jadi kabur, rabun jauh, terus ada yang namanya astigmatisme irregular gitu teman-teman. Terus juga dia lebih sensitif lagi terhadap cahaya. Tuh kan, TBL takut banget loh. Ya, duh ini gimana dong? Aku orangnya kucek-kucek mata banget lagi gitu ya. Apa nih yang harus aku lakuin kalau misalnya mata aku gatel? Jawabannya adalah pergi ke mall, cuci mata. Enggak, bercanda. Jadi ya teman-temanku yang tercinta, aku bakal kasih tahu solusinya. Kalau misalnya teman-teman matanya gatal, terus habis itu pengen ngucek banget, kuncinya adalah jangan dikucek teman-teman, jangan. Karena sebenarnya ketika kita ngucek itu terjadi yang namanya pelepasan histamin, itu ngebuat mata kita makin gatel lagi gitu. Karena harusnya tuh nggak digaruk, nggak digosok, nggak dikucek gitu ya. Jadi ada caranya teman-teman, aku kasih tahu. Yang pertama,
kita kompres dengan air dingin gitu. Jadi ambil kain, kompres sama air dingin gitu, nanti rasa gatalnya bakalan berkurang. Tapi sabar gitu ya, jangan kayak baru tempelin udah langsung dicabut, enggak gitu dong konsepnya. Nah terus selanjutnya ada cara lain lagi. Kalau misalnya teman-teman, aduh aku tuh nggak punya air es, air dingin. Oke, ini adalah cara yang paling banyak dilakukan orang-orang dan orang-orang pasti sudah tahu ya. Menggunakan apa? Obat tetes mata. Jadi teman-teman bisa banget buat pakai obat tetes mata apa aja, merek apa aja, yang penting cocok sama mata kalian gitu ya. Nah selanjutnya apalagi nih, kalau yang ini tuh cara yang selanjutnya itu lebih kepada orang-orang dengan mata yang gatal karena kausanya adalah alergi gitu. Bisa pakai obat anti alergi karena itu mengandung antihistamin, atau juga bisa pakai imunoterapi alergi gitu ya. Tapi ini ya khususon ya, ini tadi aku bilang. Nah ini kalau yang imunoterapi alergi ini dia terapi yang membuat kalian bisa toleransi gitu terhadap alergen atau zat yang membuat alergi itu. Terus muncul lagi pertanyaan, ini kalau misalnya aku ngerasa selama ini tuh udah banyak banget ngucek mata, udah nggak tahu, nggak kehitung lagi, terus aku juga kabur penglihatannya, terus udah sensitif banget sama cahaya, aku harus ngelakuin apa gitu kan, bingung, tidak tahu arah jalan pulang. Nah kalau udah kayak gitu sih ya, kalau saran aku, kalian periksa langsung ke dokter, karena di sana tuh ada berbagai macam rangkaian yang bakal dilakukan oleh dokter buat meriksa kalian, buat negakin diagnosis apakah dia benar keratokonus atau ada hal-hal lain yang sebenarnya kalian derita. Terakhir aku juga udah coba cari nih di jurnal oftalmologi 2021 yang tadi aku udah sempat sebutin, yang ada 4 penulis. Di situ juga dibilang bahwa dokter itu menegakkan diagnosis dengan 3 cara. Yang pertama dia anamnesis dulu, artinya anamnesis ini kayak tanya jawab antara dokter pasien untuk mengetahui keluhan-keluhan apa sih yang sudah diderita sama si pasien ini, kayak keluhan matanya ada apa aja, terus abis itu selama ini udah berapa lama sih gitu, ada keluar penyertanya enggak, kayak gitu. Nah di sini tuh bakal digali, makanya dokter tuh kadang nanyanya suka banyak gitu ya, tapi kalian jawab aja gitu, karena itu membantu untuk menegakkan diagnosis dari penyakit yang kalian derita. Selanjutnya akan dilakukan yang namanya pemeriksaan fisik untuk melihat gejala-gejala klinis yang ditimbulkan gitu, karena kan nggak cuma lewat omongan doang, tapi bisa dilihat dari visualnya gitu. Jadi harus dilakukan pemeriksaan tertentu gitu guys, untuk memastikan diagnosisnya. Selanjutnya ada juga yang namanya pemeriksaan penunjang, nanti ada yang namanya tomografi atau topografi. Seperti itulah langkah-langkah diagnosis untuk keratokonus. Seperti itu teman-temanku. Nah gimana, apakah sudah tercerahkan? Jadi jangan lagi ya, pesan saya, tidak boleh lagi mengucek-ngucek mata apabila merasa gatal, karena kalian sudah tahu kan dampaknya seperti apa, dan ini juga bisa jadi satu informasi yang bisa kalian bagikan ke teman-teman, keluarga kalian, nggak hanya untuk diri kalian sendiri, karena kalau kalian sehat dan keluarga kalian sehat, teman-teman kalian sehat, tentu semuanya akan bahagia ya kan. Oke. Indi pamit undur diri, semoga sehat selalu, stay safe and stay healthy teman-teman.